Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Ketemu lagi dengan Ustadz-Ustadzah wali kelas 5 dalam pembelajaran tematik hari ini. Sudah siap belajar untuk hari ini? Alhamdulillah. Silahkan dipersiapkan alat tulis, buku, dan perlengkapannya. Jangan lupa, masa pandemi tetap terapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan. Oke, sudah siap belajar ya? Hari ini kita belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 3. Membahas tentang 1. Sistem tanam paksa, 2. Kosakata baku, 3. Perlawanan terhadap penjajah, dan 4. Keragaman sosial budaya di Indonesia. Kita mulai belajar ya. Silahkan ambil alat tulisnya, buka buku paketnya, silahkan simak penjelasan Ustadzah, garis bawahi poin-poin penting yang ada di dalam bacaan, serta tambahkan materi yang di situ tidak ada. Kita awali dari halaman 30 sampai dengan 33 tentang sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada masa pemerintahan kolonial atau masa penjajahan Belanda. Masih ingatkah? Kolonial, nama lain dari kolonial adalah penjajahan. Di situ ada istilah baru, tanam paksa, nama lain dari tanam paksa adalah kultur stelsel. Ingat-ingat ya. Pada masa sistem tanam paksa, rakyat dipaksa untuk menanam tanaman tertentu, kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Tanaman tertentu tersebut adalah tanaman yang sangat laku di pasaran, sehingga pemerintah kolonial mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Sistem tanam paksa dilaksanakan pada masa pemerintahan Johannes van den Bosch. Di Sumatera Barat, tanam paksa mulai dilaksanakan tahun 1847. Kopi adalah tanaman utama yang ditanam di Sumatera Barat dan Minahasa. Sedangkan lada adalah tanaman utama yang ditanam di Lampung dan Palembang. Tanam paksa dilaksanakan di Jawa, Sumatera Barat, Lampung, Minahasa, dan Palembang. Dalam sistem tanam paksa, Van den Bosch memberikan aturan-aturan kepada rakyat. Akan tetapi, pada prakteknya, pelaksanaan sistem tanam paksa mengalami banyak penyimpangan, yaitu 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri, sehingga sawahnya menjadi terbengkalai. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. 4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanaman padi atau melebihi waktu 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan seperti kopi, lada itu memerlukan waktu perawatan yang terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat, tetapi masuk kepada pemerintah kolonial Belanda. Dan yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib ditanggung oleh rakyat atau petani itu sendiri. Jadi pihak kolonial tidak menanggung kegagalan hasil panen, akan tetapi kegagalan hasil panen ditanggung oleh rakyat atau petani itu sendiri. Anak-anak, ini adalah akibat yang muncul dari penyimpangan tanam paksa. Yang pertama, banyak tanah terbengkalai sehingga petani gagal panen. 2. Rakyat semakin menderita. 3. Wabah penyakit merajalela. Yang keempat, kelaparan karena masyarakat semakin miskin. 5. Memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. 6. Banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Anak-anak, kita lanjutkan untuk tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa. Silahkan perhatikan foto yang nampak di depan kalian. Ini adalah Edward Douwes Dekker atau nama lainnya adalah Multatuli. Multatuli
atau Edward Douwesdekker adalah salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa. Dia mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar. Isi dari buku Max Havelaar adalah kritik akan kesewenang-wenangan pemerintah kolonial Belanda pada masa pemerintahan. Edward Douwesdekker atau Multatuli mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia, karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil dari tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia yang dikenal dengan politik etis atau politik balas budi. Langkah-langkah politik etis atau politik balas budi yang disampaikan oleh Edward Douwesdekker yaitu 1. Pendidikan atau edukasi, 2. Pembangunan saluran pengairan atau irigasi, dan yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau dikenal dengan istilah transmigrasi. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke halaman 32. Dari bacaan yang berjudul tentang pelaksanaan sistem tanam paksa di atas, banyak sekali kosakata yang kita temui. Di sini ada dua macam kosakata, yaitu ada kosakata baku dan kosakata serapan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kosakata baku. Kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan, berupa pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum, baik secara penulisan maupun secara pengucapannya. Contoh, apotek baku, apotik tidak baku. Anugerah baku, anugerah tidak baku. November baku, November tidak baku, dan masih banyak contoh kosakata baku dan tidak baku yang lain. Yang kedua adalah kata serapan. Kata serapan dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah ataupun dari bahasa asing. Ejaannya, ucapannya, dan tulisannya yang disesuaikan sedemikian rupa. Contoh, application. Kata serapannya adalah aplikasi yang merupakan serapan dari bahasa Inggris. Kalkulator, kata serapannya adalah kalkulator. Coffee menjadi kopi, dan masih banyak kata serapan yang lain. Sekarang silahkan perhatikan contoh dari kosakata pada bacaan berikut ini. Kosakata baku yang pertama adalah kebijakan, artinya kepandaian, kemahiran, atau rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Penyimpangan artinya proses cara perbuatan yang menyimpang atau sikap tindakan di luar ukuran atau kaidah yang berlaku. Selanjutnya, jatah artinya jumlah atau banyaknya barang dan sebagainya yang telah ditentukan untuk suatu maksud atau untuk suatu daerah. Panen artinya pemungutan atau pemetikan hasil sawah atau ladang. Pajak artinya pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Mengungsi artinya pergi menghindar atau menyingkirkan diri dari bahaya atau menyelamatkan diri. Terakhir, kecaman artinya teguran yang keras, kritikan, celaan. Sedangkan contoh dari kosakata serapan antara lain ekspor artinya pengiriman barang dagangan ke luar negeri. Edukasi artinya perihal pendidikan. Irigasi artinya pengaturan pembagian atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan sebagainya. Selanjutnya, transmigrasi artinya perpindahan penduduk dari suatu daerah atau pulau yang berpenduduk padat ke daerah atau pulau yang berpenduduk jarang. Sekarang mari kita simpulkan bacaan tentang pelaksanaan sistem tanam paksa. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah tanam paksa itu? Tanam paksa adalah sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu
Di sini ada istilah komoditas. Komoditas adalah barang yang diperdagangkan. Pertanyaan kedua, siapakah yang menerapkan tanam paksa itu? Jawabannya adalah yang menerapkan sistem tanam paksa adalah pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh Van den Bosch. Pertanyaan ketiga, di manakah tanam paksa itu dilaksanakan? Tanam paksa dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Selanjutnya, bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847 ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam tanaman kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, apa akibat tanam paksa itu? Akibat yang ditimbulkan dari tanam paksa antara lain akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, yaitu banyak tanah yang terbengkalai sehingga petani panen gagal. Rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan di Cirebon yang memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat di Grobogan sehingga banyak terjadi kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam. Pertanyaan terakhir adalah, siapakah penentang tanam paksa itu? Penentang sistem tanam paksa adalah dari pemerintah Belanda sendiri, yaitu Edward Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Multatuli. Sekarang kita masuk halaman 34 dan 35. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis di Malaka. Ditunjukkan oleh garis warna pink, di situ adalah daerah perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis di daerah Malaka. Penyebab perlawanan Portugis yaitu Portugis ingin selalu menguasai perdagangan. Dan tokoh yang berperang antara lain A. Sultan Ali Muhayyad Shah tahun 1514 sampai 1528 dan berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. B. Sultan Alauddin Riayat Shah tahun 1537 sampai 1568. Beliau berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. C. Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 merupakan raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis, melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1615 dan 1629. Selanjutnya, peristiwa perlawanan terhadap Portugis di Maluku. Daerah perlawanan ditunjukkan oleh garis berwarna biru. Penyebab perlawanan adalah Portugis sangat serakah karena Portugis ingin menguasai daerah Maluku. 2. Ikut campur dalam pemerintahan. 3. Membenci agama rakyat Ternate karena Portugis membawa agama sendiri yaitu agama Nasrani untuk disebarkan di Maluku. 4. Bersikap sewenang-wenang. Pemimpin perlawanan. Pertama, Sultan Hairun. Ternate bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Akan tetapi Portugis melakukan tindakan yang licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding sehingga Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. 2. Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah adalah putra dari Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu, Timor Timur, dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor Timur sampai tahun 1975. Tahun 1975, Timor Timur bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebelum bergabung, Timor Timur adalah bekas jajahan negara Portugis. Dan pada tahun 1999, Timor Timur melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia membentuk negara baru yang bernama Negara Timor Leste. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan halaman 36. Peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Di depan kalian sudah disajikan gambar tokoh-tokoh Indonesia yang menentang Belanda. Di situ
Yang pertama adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin berasal dari kerajaan Guatalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Silahkan perhatikan peta yang ada di situ. Sultan Hasanuddin mendapat sebutan ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan VOC atau Belanda. Yang kedua adalah Pangeran Antasari, berasal dari kerajaan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang ketiga, Patimura dari Maluku, atau nama lainnya adalah Thomas Matulesi, berasal dari Maluku. Lanjutkan tokoh yang keempat, yaitu Sisingamangaraja XII, berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di daerah Batak, Tapanuli, Sumatera Utara. Selanjutnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa, berasal dari kerajaan Banten, Jawa Barat. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro, berasal dari Yogyakarta. Kemudian ada Silas Papare, berasal dari Maluku. Dan masih banyak sekali tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang mengusir atau melawan penjajah Belanda, yaitu ada Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, kemudian ada Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram, Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Anak-anak masih semangat ya? Kita lanjutkan pembahasan halaman 33 sampai 43. Silahkan disimak, garis bawahi poin-poin pentingnya. Keragaman sosial budaya di Indonesia. Budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Wujud budaya yaitu 1. Berupa gagasan atau ide, misalkan kepercayaan. 2. Berupa tindakan, misalkan upacara adat, seni pertunjukan. Yang ketiga, berupa benda, misalnya pakaian adat, senjata tradisional, rumah adat, dan lain sebagainya. Fungsi budaya adalah 1. Sebagai identitas. 2. Sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah untuk memperkaya kebudayaan nasional, karena Indonesia mempunyai daerah yang berbeda-beda, yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda pula. Hubungan antara keduanya sangat erat, sehingga kebudayaan nasional merupakan bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil dari usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku bangsa. Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk atau beragam. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang. Kota Sabang terletak di Pulau W, yaitu pulau kecil yang terletak di sebelah utara Pulau Sumatera, sampai dengan Merauke. Merauke adalah kota yang terletak di ujung timur Papua bagian timur. Jadi suku bangsa di Indonesia jumlahnya sangat banyak sekali. Faktor penyebab keragaman bangsa di Indonesia antara lain 1. Faktor keturunan. Yang merupakan faktor keturunan yaitu 1. Ras di Indonesia. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 ras, yaitu 1. Kelompok ras Papua Melanesioid yang terdiri atas wilayah Papua, Pulau Aru, Pulau Kai. Ya. Yang kedua, kelompok ras Negroid yang terdiri dari orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Yang ketiga, kelompok ras Wedoid, orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Yang keempat, kelompok ras Melayu Mongoloid dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama ras Proto Melayu atau Melayu tua, yaitu suku Batak di Sumatera Utara, suku Toraja
di Sulawesi Selatan dan suku Dayak di Pulau Kalimantan. Kedua, kelompok warga keturunan. Jadi di Indonesia juga tinggal warga negara keturunan, yaitu keturunan dari Cina, yaitu ras Mongoloid berkulit putih, keturunan Arab, hidung mancung, Pakistan, India, yaitu ras Kaukasoid, dan lain-lain. Silahkan perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah ras khusus. Yang kedua ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu keturunan dari Arab, Pakistan, India dengan ciri khasnya tinggi, hidungnya mancung. Kemudian yang bawah sebelah kiri ada ras Mongoloid, ras berkulit putih yang berasal dari Cina. Kemudian ada ras Negroid yang tinggal di Papua. Faktor keturunan yang kedua adalah suku di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk atau beragam atau yang bermacam-macam terdiri atas beberapa suku, bangsa, atau etnis. Tiap-tiap suku bangsa atau etnis memiliki bahasa, adat istiadat, dan budaya yang berbeda-beda. Perhatikan contoh-contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Dari masing-masing gambar di sini dapat disimpulkan bahwa suku bangsa di Indonesia sangat beragam. Sangat banyak sekali. Ada suku Jawa, suku Dayak, suku Toraja, suku Bugis, dan lain sebagainya. Indonesia memiliki lebih dari 1000 suku bangsa, sehingga Indonesia mempunyai adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan yang sangat beragam. Penyebab perbedaan yang kedua adalah perbedaan kondisi geografis atau kondisi wilayah. Perbedaan kondisi geografis berdampak munculnya berbagai ragam mata pencarian atau pekerjaan. Indonesia memiliki wilayah yang beragam, mulai dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, bukit, dan lain sebagainya, sehingga jenis pekerjaan dari tiap-tiap daerah juga berbeda-beda. Contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang, mereka mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis di lingkungannya. Faktor ketiga adalah pengaruh kebudayaan dari luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Artinya, bangsa Indonesia mau menerima pengaruh kebudayaan dari luar. Dalam hal ini, pengaruh kebudayaan yang diterima oleh bangsa Indonesia disesuaikan dengan sila-sila Pancasila. Pengaruh asing yang pertama kali adalah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab berdagang melewati Indonesia, kemudian disusul oleh orang-orang dari bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan masing-masing, kemudian diterapkan di Indonesia. Akhirnya di Indonesia muncul kebudayaan baru. Anak, sekarang kita bahas persebaran suku bangsa di Indonesia. Sambil memperhatikan peta yang ada di depan kalian, silahkan disimak. Suku-suku yang tinggal di Pulau Sumatera, yaitu ada suku Aceh, suku Batak di Sumatera Utara, suku Minang atau Minangkabau di Sumatera Barat, suku Melayu, ada suku Kubu. Kemudian yang kedua, di Pulau Kalimantan, ada suku Dayak, suku Punan, suku Kutai, Ngaju, Lawangan. Suku yang tinggal di Pulau Sulawesi, ada suku Bugis di Sulawesi Utara, kemudian suku Toraja, Sulawesi Selatan, suku Buton, suku Minahasa, suku Lanan. Kemudian suku yang tinggal di Kepulauan Maluku, ada suku Ambon, suku Ternate, suku Kei, suku Tanimbar, suku Rana. Suku yang tinggal di Pulau Jawa, ada suku Osing di Banyuwangi, suku Madura di Pulau Madura, suku Sunda Jawa bagian barat, suku Jawa, suku Tengger di Gunung Bromo Jawa Timur. Suku-suku yang tinggal di Nusa Tenggara, ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, suku Alor, suku Flores yang tinggal di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian ada suku yang tinggal di Pulau Papua,
Ada suku Asmat, suku Dani, suku Sentani, suku Senggi, dan suku Iban. Dan masih banyak suku-suku yang lain yang tinggal di Pulau Jawa yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada Ustadz Ustadzah wali kelasnya. Silahkan dikerjakan tugas yang disampaikan sesuai instruksi yang diberikan di lembar tugas hari ini. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.